Beralih ke informasi lain, dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, Verdi Sambo disebut menembak 1 kali Brigadir Yosua dalam keadaan masih hidup. Sambo menembak bagian belakang kepala Yosua untuk memastikan korban meninggal dunia. Usai membunuh Yosua, Sambo dan istrinya Putri Chandrawati memberikan amplop berisi uang dolar Singapura senilai 2 miliar rupiah kepada terdakwa Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer. Selanjutnya terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Weh, kau tembak, cepat." Setelah mendengar teriakan Verdi Sambo SH SIK MH, lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali. Sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat terjatuh dan terkapar. Kemudian terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Kemudian terdakwa Verdi Sambo memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing bentuk dolar kepada saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf dengan nilai masing-masing setara dengan 500 juta rupiah. Sedangkan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan nilai setara dengan 1 miliar rupiah. Dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh terdakwa Verdi Sambo dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus 2022 apabila kondisi sudah aman. Yes, yang ini sidang perdana Verdi Sambo atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada koresponden CNN Indonesia Ausir Yondolu yang sudah bersiap dengan laporannya. Rio, bagaimana jalannya sidang perdana Verdi Sambo hari ini? Rio? Ya, selamat siang Taufik. Benar sekali bagaimana sidang saat ini masih terus berlangsung dengan agenda pembacaan eksepsi dari penasihat hukum ataupun kuasa hukum dari Verdi Sambo. Bagaimana kita mengetahui secara bersama-sama bahwa sidang pada hari ini telah dimulai sejak pada pukul 10 pagi hari tadi waktu Indonesia Barat dengan diawali dengan mendengarkan atau pembacaan surat dakwaan yang dibawakan oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana dari poin-poin penting yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, sekiranya kami meng-highlight ada 3 poin penting di dalam surat dakwaannya. Yang pertama adalah bagaimana dakwaan yang disampaikan JPU menyatakan bahwa terdakwa Verdi Sambo sempat bertanya kepada 2 ajudannya sebelum melakukan eksekusi kepada Brigadir Yosua. Yang pertama adalah kepada Bribka Ricky Rizal yang ia menanyakan apakah kemudian Ricky Rizal berani untuk melakukan eksekusi tersebut atau tidak. Namun hal ini ditolak ataupun dari Ricky Rizal menyatakan bahwa ia khawatir atau ia takut begitu tidak kuat mental untuk melakukan eksekusi tersebut, dan dijawab oleh Verdi Sambo bagaimana pada saat itu ia meminta cover ataupun backup dari Ricky Rizal jika nantinya ada perlawanan dari Brigadir Yosua terkait dengan eksekusi tersebut. Itu yang kemudian pertama poin yang menarik. Namun kemudian dari Richard Eliezer begitu ataupun Baradae, ketika Verdi Sambo langsung memerintahkan Baradae untuk kemudian mengeksekusi Brigadir Yosua, Richard Eliezer pada saat itu hanya menyatakan siap komandan terkait dengan perintah yang diberikan oleh Verdi Sambo. Itu kemudian poin pertama yang menarik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana saat eksekusi Sambo sempat menyuruh dari Brigadir Yosua untuk jongkok begitu, dan kemudian eksekusi dilakukan sebanyak 3-4 kali oleh Richard Eliezer, dan kemudian Brigadir Yosua tersungkur dengan berlumuran darah, dan kemudian pada akhirnya dengan
pistol yang dipegang oleh Verdi Sambo, ia melepaskan tembakan kelima yang menyebabkan Brigadir Yosua meninggal dunia. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana Verdi Sambo sengaja menembakkan senjata milik Brigadir Yosua ke arah tembok begitu yang ada di rumah dinasnya untuk kemudian membuat rekayasa ataupun menjalankan rekayasa yang sebelumnya telah disusun di rumah Sangguling 3 ataupun rumah pribadi dari Verdi Sambo. Untuk kemudian bagaimana terjadi seolah-olah tembak-menembak antara Baradae dan juga Brigadir Yosua terkait dengan laporan pelecehan seksual yang dialami oleh istrinya Putri Chandrawati yang dilakukan atas perintah dari Verdi Sambo. Itu kemudian poin-poin menarik yang ada di dalam surat dakwaan. Lalu kemudian dalam sidang perdana ini Verdi Sambo direncanakan untuk dijerat. Pertama adalah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan dakwaan subsidiar dengan pasal 338 KUHP. Dan kalau kita lihat dari pasal ini memiliki hukuman pidana paling maksimal hukuman mati dan juga penjara seumur hidup ataupun 20 tahun penjara. Itu merupakan poin-poin yang menarik dari surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, dan saat ini kami masih mendengarkan bagaimana eksepsi, poin-poin eksepsi yang dibacakan juga langsung oleh penasihat hukum ataupun kuasa hukum dari Verdi Sambo. Kalau tadi saya sempat menyimak sekilas begitu, ada beberapa poin juga yang penting yang kemudian dibawakan oleh dalam surat eksepsinya. Yang pertama dari kuasa hukum menyatakan bahwa ringkasan surat dakwaan tidak mengurai peristiwa secara utuh. Bagaimana laporan yang disampaikan oleh ataupun surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ini hanya berdasarkan pada satu narasumber saja, yakni adalah Richard Eliezer ataupun Baradae, tanpa mempertimbangkan saksi-saksi yang lainnya. Lalu kemudian JPU juga dinilai tidak cermat dan tidak jelas, bahkan cenderung berdasarkan opini dalam menyampaikan surat dakwaannya, karena berdasarkan fakta latar belakang alasan terdakwa dan rombongan ke Magelang, JPU tidak menjelaskan alasan ribut antara Yosua dan juga Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022 dan hanya berdasarkan asumsi yang disampaikan di dalam surat dakwaannya. Kita masih menunggu bagaimana surat eksepsi ataupun pembacaan eksepsi yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Verdi Sambo, yang kita juga masih belum mengetahui secara pasti akan selesai pada pukul berapa pada satu terdakwa yang dilangsungkan pada hari ini, karena kita ketahui bersama bahwa pada hari ini masih ada 3 terdakwa lainnya yang akan dilangsungkan persidangan pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Taufik. Ya, baik, terima kasih Ausiryo Ndolu dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas laporannya. Sidang perdana kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Verdi Sambo CS digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin pagi. Warga ramai mendatangi ruang sidang, bahkan ada yang berasal dari luar Jakarta. Sementara itu Komisi Yudisial menyatakan akan memantau proses persidangan dan memastikan majelis hakim tetap berpedoman pada kode etik selama menjalankan tugas. Sidang perdana kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Yosua digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin pagi. Sidang kali ini beragendakan pembacaan dakwaan. Selain Verdi Sambo, 3 terdakwa lain diantaranya Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf juga akan menjalani sidang perdananya. Sidang yang diagendakan dimulai pukul 10 pagi dibanjiri pengunjung. Mereka adalah warga yang antusias menyaksikan proses persidangan secara langsung. Endeh Ahmad misalnya, berangkat dari rumahnya di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin dini hari. Pria Parubaya ini rela datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melihat langsung bagaimana para terdakwa diadili atas perbuatannya. Ya, kalau menurut agama Islam, membunuh seorang sama dengan membunuh sealam dunia. Memberikan kebaikan seorang sama memberikan kebaikan seluruh alam dunia, begitu. Nah itu, dan jenderal itu seharusnya memberi contoh, bukan memberi teladan yang tidak baik, begitu. Sementara itu, Komisi Yudisial juga hadir untuk memantau jalannya proses persidangan. Wakil Ketua Komisi Yudisial M. Taufik Hazet menegaskan, Komisi Yudisial telah menyiapkan tim yang akan mengawasi bagaimana majelis hakim menjalankan tugasnya. Komisi Yudisial berharap, selama mengadili para terdakwa, majelis hakim tidak terintervensi pihak lain, terutama pihak yang berperkara. Intinya kita melakukan pemantauan apakah hakim melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan undang-undang, tidak melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, intinya itu saja.
Di luar ruang sidang, aparat kepolisian bersiaga mengamankan jalannya persidangan, termasuk mengatur lalu lintas kendaraan di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan. Rekayasa lalu lintas telah disiapkan. Bila terjadi kepadatan, arus kendaraan yang melintas kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dialihkan melalui jalur alternatif. Victor Pangaribuan, Aryo Asmoro, Jakarta.